Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai kesempatan unjuk gigi sebelum tampil di kompetisi Asia, perang antar lini Bali United versus PSM di BRI Liga 1. 5 laga terakhir, Bali United tidak pernah terkalahkan di BRI Liga 1 2023-2024. Perinciannya 3 kemenangan dan 2 kali imbang. Namun hal ini belum cukup untuk membuat supporter Bali United senang. Harus ada sesuatu yang lebih besar lagi yang bisa diberikan pelatih Bali United Stefano Cukura. Sekarang lawan yang dihadapi Bali United adalah PSM Makassar pada lanjutan pekan ke-8 BRI Liga 1, Jumat, 11 Agustus 2023. Ada kesempatan besar untuk kembali meraih kemenangan karena bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kemudian Bali United beruntung karena diizinkan oleh PT LIB untuk mengubah jadwal pertandingan. Dari awalnya Bali United yang harus ke Stadion B.J. Habibie, Parepare, berubah dan tetap bermain di kandang sendiri. Skuad berjulukan Serdadu Tridatu tidak ingin mengalami kelelahan sebelum lawatan mereka ke Hong Kong untuk menghadapi Limen dalam fase kualifikasi pertama Liga Champions Asia 2023-2024. Laga kontra PSM nanti akan menjadi adu taktik yang tepat di saat kedua tim akan menjadi wakil Indonesia di kompetisi Asia. Menghadapi PSM, pelatih Bali United Stefano Cukura harus pintar meramu strategi. Jangan sampai kesalahan saat melawan Persik terulang kembali. Di kubu PSM Makassar sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Persita Tangerang. Berikut ini ulasan menarik soal duel antar lini Bali United versus PSM pada lanjutan BRI Liga 1. Penjaga gawang PSM Makassar mengandalkan Reza Pratama di bawah Mister Gawang. Sedangkan Bali United akan tetap memainkan Adilson Maringa. Keduanya sudah teruji di bawah Mister Gawang masing-masing tim. Terutama untuk Adilson Maringa yang sudah mulai mendapatkan kepercayaan dirinya kembali pasca rentetan penampilan buruknya bersama Bali United. Maringa dan Reza Pratama juga perlu waspada karena masing-masing tim punya lini depan yang berbahaya. Belakang Elias Dolah dan Kadek Arel Priyatna masih jadi andalan pelatih Bali United Stefano Cukura. Di sisi sayap, ada Ricky Fajrin dan Nofri Setiawan. Elias Dolah sedang on fire karena sudah 2 kali dalam 3 pekan terakhir berhasil menjadi man of the match. Begitu juga Nofri Setiawan. Ia tampil impresif saat menghadapi Persik Kediri. Ia berani berduel dengan Flavio Silva. Ini menjadi modal yang bagus untuk menghadapi barisan lini serang PSM Makassar. Misalnya menghadapi agresivitas Yakob Sayuri atau Kenzo Nambu. Sedangkan PSM Makassar memiliki Yuran Fernandes dan Safruddin Tahar di lini tengah pertahanan. Mereka akan dibantu oleh kecepatan Yakob Sayuri dan Rizky Eka Pratama di sisi sayap. Keduanya juga berbahaya dan bisa menjadi batu sandungan untuk Bali United. Tengah performa Eber Besa di Bali United kembali membaik. Dalam 2 pekan, ia berhasil mencetak 1 gol saat menghadapi Persik Kediri dan mendapatkan predikat man of the match saat menghadapi Persib Bandung. Mohamed Rashid akan menjadi jangkar untuk Bali United dalam meredam Wiljan Pluim. Selain itu masih ada Sidik Saimima di lini tengah Serdadu Tridatu. Untuk PSM Makassar, mereka akan mengandalkan Arfan, Akbar Tanjung, Jakit Asraf, dan Yance Sayuri dengan formasi 4-4-2. Atau bisa juga Bernardo Tavares menerapkan formasi yang berbeda kali ini. Depan di saat Ilija Spasojevic tidak dalam performa terbaik ketika bermain sejak menit pertama menghadapi Persik, Teku bisa menggunakan kembali jasa Jefferson De Aziz yang diistirahatkan saat melawan Macan Putih. Privat Marga dan Rahmat bisa menjadi andalan di sisi sayap. Untuk PSM Makassar, Bernardo Tavares bisa memainkan Wiljan Pluim dan Adilson Gancho Silva. Sebagai super sub, PSM masih memiliki Everton Nascimento dan Kenzo Nambu yang mencetak gol semata wayang kemenangan Juku Eja menghadapi Persita Tangerang pekan lalu. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.